Shalom Bapak Ibu dan Shalom Kak Harki, Shalom Kak Deni. Wow, Shalom Bapak Ibu di rumah. Dan saya percaya hari ini saudara sedang menunggu-nunggu untuk menyembah Tuhan bersama-sama hari ini. Hari ini kita akan sembah Tuhan. Siapkan hatimu untuk kita masuk dalam mesbah doa ini. Kita akan ketemu Tuhan hari ini. Mari Kak Harki, kita sembah Tuhan bersama. Karena kami percaya Roh-Mu hidup di tengah-tengah kami. Ya. Kami siap membangun mesbah. Mesbah di mana kami percaya ada kesembuhan, ada kekuatan. Kami percaya dalam mesbah ini Tuhan hadir dan melawat kami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah memandang siapa kami. Ya. Sebab kami tahu, kami di hadapan Tuhan, kami rindu akan Engkau. Di dalam nama Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam doa kami saat malam hari ini terjadi seperti dalam surga. Amin. Di dalam nama Yesus kami percaya dan kami katakan amin. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Lagi katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkan kami. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Lagi katakan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Iman kami, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, Ya Tuhan. berserah Kau penuh hadir, Tuhan. di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah.
Yesus. Kau yang sanggup penuhi kami Tuhan. Kami letakkan iman kami di mesbah ini. Datang berkasih-kasihan dengan Tuhan. Kau yang menguatkan. Jesus. Tuhan, lingkupi dengan roh-Mu, lingkupi dengan roh-Mu. Buat kami rasakan damai-Mu, buat kami rasakan sukacita itu. Roh-Mu yang kami perlukan. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Oh Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu benar Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu yang rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Urapi kami dengan roh-Mu. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kami mau berkatakan iman kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Dan Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ini rindu kami. Ku
Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ya, Kami mengangkat tangan kami. Kau baik. Kami mengangkat tangan kami karena kami percaya Roh-Mu hadir malam hari ini atas kami. Kami percaya dengan iman kami. Saat malam hari ini Ya, kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. ya Roh Kudus. Oleh sebab itu kami mau bawa iman kami. Ya, Dan kami tahu Tuhan Yesus, mujizat adalah tanggung jawab Tuhan. ya. Dan kami hanya percaya dan beriman Tuhan sanggup melakukannya. Malam hari ini Ya Tuhan. kami mau nyatakan iman kami. Mari saudaraku, mari saudara kita berdoa dalam bahasa roh, nyatakan imanmu malam hari ini. Koria syata kanara labaya nara labaya nara labara 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 labaya. Hitikia nara labaya nara labara labaya nara labara labaya syandara labata. Yesus Tuhan. Koria shikiria nara 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 nara. Yesus Tuhan. Bangkitkan imanmu malam ini, saudaraku. Kirabashata kanara labara 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 labaya syandara labara labaya. Huriana labaya Kaulah sandaran iman kami malam ini Tuhan. Sandaran iman kami yang kami percaya tak ada mustahil saat Kau hadir. Roh-Mu sanggup memulihkan kami yang lemah, yang sakit, yang terbaring. Mujizat itu nyata. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan sekali lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang Dengan imanmu hari ini. Ya. dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil Ya Tuhan. bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Biar musik saja menyembah Tuhan. Hari ini dengar baik. Apapun keadaanmu hari ini, apapun masalahmu hari ini, dengar baik Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk melampaui setiap masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Hari ini, engkau yang saat ini tertekan jiwanya, engkau yang saat ini mengalami kecemasan yang begitu rupa, hari ini taruh tanganmu di dada. Tuhan menjamah engkau hari ini. Ya, jamah Tuhan setiap kami yang khawatir, setiap kami yang saat ini lelah dalam kehidupan kami. Saat ini yang kami bertanya-tanya apakah ada Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini dengar baik, engkau butuh Tuhan hari ini. Biar Roh Kudus menjamah hidupmu hari ini. Mari angkat tanganmu, katakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tiada yang mustahil Dan tiada Ya, yang Tuhan. sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. tiada yang mustahil Ya Tuhan. bagi orang percaya. Amin. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Wow, haleluya. Saudara rasakan hadirat Tuhan tentunya. Kami pun mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya ketika Tuhan hadir bersamamu,
tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan. Wow, shalom semuanya Bapak Ibu, shalom. Dan hari ini saya akan sampaikan tentang satu firman Tuhan yang mungkin hal yang simple yang kita lewatkan begitu saja. My heart, your home. Hari ini temanya adalah My heart, your home. Nah, dalam Efesus 2 ayat 22 firman Tuhan katakan begini. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudaraku, dalam kehidupan kita setiap orang punya journey life-nya masing-masing. Dan Tuhan mau kita dalam kehidupan kita, dalam journey in your life, in our life, kita memiliki satu pengalaman yang hebat bersama Tuhan. Ada sesuatu yang besar yang kita harus alami dalam kehidupan kita sejak kita menerima Yesus Kristus. Tuhan Yesus mau kita menerima Dia setelah kita mendapatkan keselamatan. Saudaraku, kita baca dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Kak Harki boleh bantu Kak Daniel? Yohanes 14 ayat ke-16 saja deh, 16 dan 17. Penting bagi kita mengerti, dan ini adalah kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita, dari kita bayi sampai atau setelah menerima Yesus sampai kita menutup usia kita. Tuhan mau kita mengenal seorang pribadi ini. Mari kita baca. Yuk. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow. Tuhan mau kita menerima Dia. Siapa Dia? Seorang penolong yang lain. Mungkin hari ini kita ngalami banyak hal sendirian. Dalam kehidupan kita, kita mengalami hal yang begitu menekan kita. Masalah demi masalah, pencobaan demi pencobaan. Tapi ketahuilah kita nggak sendiri. Makanya Tuhan mau dalam journey kita, kehidupan kita, Tuhan mau Dia tinggal di dalam kita. Ketika Yesus dibangkitkan, Yesus bangkit. Di situ dalam Yohanes 20 ayat 19-23, di situ dalam ayat 22-nya dikatakan begini. Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan saya percaya ini adalah baptisan Roh Kudus yang pertama waktu itu. Dan siapa Roh Kudus? Tuhan mau kita menerima Dia. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Tuhan. Dia Allah Tritunggal. Bayangkan tidak ada Allah yang mau tinggal di dalam kita, kecuali Dia. Allah Roh Kudus. Dia ada pada saat penciptaan. Dia sudah ada. Dia Allah. Firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Allah Roh Kudus sudah ada. Allah Roh Kudus ada pada saat itu. Pada saat manusia diciptakan pun, kita melihat ada Roh Kudus di sana. Kita lihat lagi di Matius 28 ayat 19-20. Silakan Kak Harki. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan katakan. Begini firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, Tuhan yaitu Allah Roh Kudus, Dia mau tinggal di dalam hidup kita. Dia ada pada saat perjanjian lama, perjanjian baru, dan sampai hari ini Dia mau menyertai kita. Dia mau menyertai saudara dan saya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, kita akan melihat bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, Kak. Demikian firman Tuhan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu. Luar biasa. Dia adalah Allah Tritunggal. Dia adalah Allah yang Esa, yang mau tinggal di dalam kita. Saudara enggak sendirian. Saudara enggak yatim piatu di dunia ini. Tuhan memberikan seorang penolong yang lain, supaya kita hidup berkemenangan. Mungkin kalau hari-hari ini kita kalah, kita kecewa, mungkin kita sedang melupakan ada kuasa yang besar yang tinggal di dalam kita. Saya percaya saudara sudah menerima Roh Kudus, sudah menerima Yesus dan menerima Roh Kudus. Tapi ada kalanya kita melupakan Roh Kudus. Padahal Dia penolong yang tinggal dalam hidupmu. Kita hidup sembarangan, kita hidup buat dosa, seolah-olah kita meniadakan Dia. Padahal Tuhan beri seorang penolong. Dia bilang setelah Yesus terangkat ke sorga, aku memberikan seorang penolong. Saudaraku, hari ini jangan abaikan Roh Kudus. Dia Allah Tritunggal juga yang ada saat ini bersama-sama dengan kita. Kadang pengurapan Roh Kudus bisa bocor ketika kita mengabaikan Dia. Hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menempatkan Roh Kudus paling bawah dalam kehidupan kita. Hari ini kita butuh Roh Kudus. Kita nggak kuat berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Hari-hari ini mungkin saudara ada yang mengalami nggak kuat lagi, ingin berhenti rasanya. Saya mau bilang, hari ini mulai bergaul dengan Roh Kudus. Dia Allah. Saudara bisa bayangkan, Allah Tritunggal yang memiliki kuasa di bumi dan di sorga, hebat banget. Dia mau tinggal di dalam hidupmu. Wow. It's amazing. Jangan kita abaikan Dia. Jangan kita tidak kenal Dia. Dia sudah ada dari perjanjian lama, perjanjian baru. Alkitab ceritakan tentang Roh Kudus. Dan ini waktunya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Kita tahu, mungkin berpikir Allah kita ada 3 dong. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. No. Bukan itu. Allah kita satu. Dia Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Banyak orang yang menentang ini, menentang perdebatan ini. Tapi firman Tuhan dikatakan tadi dalam Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, Yesus, ya, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Mungkin kita hari ini belum bisa mengenal Dia. Tidak ada analogi yang pas sekali untuk menggambarkan Allah Tritunggal ini. Tapi saya nggak bahas tentang konsep Allah Tritunggal ini di tempat ini. Saya akan bacakan apa yang Paulus katakan dalam hal ini. Dalam 1 Korintus 13 ayat 12 Kak Harki. 1 Korintus 13 ayat 12. Oke. Begini firman Tuhan.
Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Seperti aku sendiri dikenal. Mungkin hari ini kita masih berpikir, bingung, wah Roh Kudus, lalu ada Yesus, ada Allah Bapa. Tapi saya mau katakan dia satu. Mungkin kita saat ini belum begitu mengerti. Tapi saya mau katakan, sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan ketemu muka dengan muka. Seperti kita sendiri dikenal. Saat itu kita akan melihat Tuhan kita dengan jelas seperti kita dikenal. Saudaraku, Roh Kudus mau tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus mau tinggal dalam hidup saudara dan saya. Maukah engkau jadikan dia sebagai Tuhan, pengendali kehidupanmu, raja dalam hidupmu. Berikan dia rumah yang baik. Berikan dia tempat yang utama dalam kehidupan kita. Kalau saudara masuk ke dalam satu rumah atau tempat kediaman, tiba-tiba rumah tersebut kotor atau bau, apakah saudara mau tinggal di sana? Engkau harus bersihkan dulu dan engkau bisa tinggal di sana. Hari ini Tuhan pernah berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 20. Paulus mengingatkan kita tentang kita ini adalah tempat kediamannya Tuhan. Begini firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wow, Roh Kudus mau tinggal dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau kita menjaga tubuh kita. Tuhan mau kita menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hari ini mulai kita lihat tubuh kita, kita mulai lihat keadaan kita, hati kita. Tuhan rindu tinggal dalam hidupmu. Tapi yang Tuhan mau kita menjaga tubuh kita dari dosa. Dari hal-hal yang najis. Dia terlebih rindu hari ini. Dan gak kebetulan saudara dengar pesan ini. Mungkin sudah lama mungkin sudah lama sekali engkau tidak datang kepada Tuhan. Ini waktunya. Roh Kudus akan memenuhi kita. Ada hal-hal yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Roh Kudus memenuhi hidupmu untuk mengasihi kita, untuk menolong kita, dan untuk memberi kuasa pada kita. Mari kita akan baca dalam Yohanes 14 ayat 26, di mana Roh Kudus akan mengasihi, menolong, dan memberikan kuasa kepada kita. Silakan ke Harki ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Begini firman Tuhan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow, dia akan mengingatkan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kadang-kala kita jatuh bangun dalam dosa, berbuat dosa yang sama. Kenapa saudara bisa seperti itu? Karena kita masih terikat dengan dosa itu dan tidak melepaskannya dan memberi tempat bagi Roh Kudus untuk mengendalikan hidupmu.
kita masih terikat saja. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan gini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus akan menolong saudara. Jangan khawatir. Ada Tuhan. Jangan khawatir. Tuhan akan menolong hidupmu. Tuhan akan menolong bisnismu. Engkau yang hari-hari ini butuh pertolongan, tepat sekali untuk engkau datang kepada Tuhan. Tepat sekali untuk engkau mengundang Roh Kudus. Karena dia seorang penolong bagi hidupmu. Saya ingat ketika di rumah saya mengalami kebocoran air di rumah. Itu sudah dialami saya bertahun-tahun, sehingga saya membuat satu stop kontak ke Harki. Stop kontak itu untuk mematikan pompa air. Jadi setiap hari cetak-cetek, cetak-cetek, cetek. Akhirnya saya harus setiap kali matiin dengan stop kontak. Itu berlangsung lama, terus menerus. Kebocoran itu terjadi sampai satu titik kita udah nyerah. Saya sampai beli kayak stetoskop gitu ya. Saya beli di toko sebelah gitu ya. Saya beli, saya pakai stetoskop gitu ya. Langsung saya seperti nyari di mana kebocoran itu. Saya kayak orang kayak dokter gitu. Kayak orang gila ya. Depan rumah, belakang rumah, dalam rumah, atas, nggak ketemu. Sampai satu titik kita nyerah dan bilang, kita cari di mesin pencarian gitu ya. Waktu saya cari, ketemu ahli menemukan kebocoran air. Saat itu kita telepon, dia datang dan dia menggunakan satu alat yang begitu rupa. Dia pakai kayak headphone gitu ya, lalu kayak pencari harta karun gitu ya. Dia mulai cari dari atas, depan, belakang, dia cari. Langsung dia nggak ketemu, dia ke depan. Dia lihat, wah Pak, ini bocor di sini. Yakin Pak? Iya. Digali. Pada saat digali, waduh, itu bocornya luar biasa. Semburannya luar biasa. Lalu dibenerin. Lalu saya berkata begini, aduh, saya tinggal di rumah ini hampir lebih dari 20 tahun. Ternyata bocor lebih dari 20 tahun. Saya nggak bisa temuin tuh. Tiap hari harus berupaya untuk matiin, nyalain. Naik atas, turun bawah, matiin lagi. Istri saya bilang, nyalain pompa air. Saya nyalain. Matiin lagi, saudara. Tapi sejak saat itu, sejak bocoran itu ditemukan oleh seorang ahlinya, maka rumah saya sudah tidak cetak-cetek lagi, saudara. Dan itu memudahkan kita, membuat saya damai, nggak capek lagi. Saudara, kalau kita bertemu dengan seorang penolong dalam kehidupan kita, mungkin ada hal-hal yang kurang dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita. Ini waktunya saudara berjumpa dengan penolong. Dan penolong itu adalah Roh Kudus. Dia Allah sendiri. Bukan siapa-siapa, saudara. Dia Allah sendiri. Dia akan menolong saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saat kita nggak tahu lagi buat apa, saat kita nggak tahu lagi harus ngapain, semuanya sudah mentok. Saya alami, saudara. Semua yang kita upayakan sepertinya mentok. Ini waktunya kita datang. Roh Kudus, tolong aku.
jadilah penolong yang ahli dalam kehidupanku. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Hari ini engkau akan mengalami kehidupan yang berbuah-buah ketika Roh Kudus turun ke atas hidupmu. Hari ini mulailah cari tahu, dekat dengan Roh Kudus, terima Dia sebagai Tuhan, intim dengan Dia. Tapi yang perlu kita ingat di sini ada teguran dari Rasul Paulus kepada jemaat ya di Korintus. Kita baca ya dalam Kisah Rasul 19 ayat 2, 1 dan 2. Kisah Rasul 19 ayat 1 dan 2. Ini adalah teguran dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya. Demikian firman Tuhan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Siapa yang ditemui oleh Paulus? Di situ didapatinya beberapa orang murid. Paulus bertemu dengan murid. Dia bertemu dengan murid di Korintus. Murid Yesus. Wow. Dikatakan begini, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Kadang kita stop dengan percaya, menerima Yesus. Tapi ada satu hal yang penting yang kamu harus tahu. Untuk kamu menerima Roh Kudus, untuk Dia, Allah, untuk tinggal dalam kehidupan kita. Mungkin kita udah carousel bertahun-tahun. Mungkin kita sudah melayani bertahun-tahun. Tapi boleh ditanya, apakah kamu kenal Roh Kudus? Apakah kamu sudah tahu Roh Kudus? Sudah percaya Roh Kudus? Sudah menerima Roh Kudus? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Menerima artinya itu diberikan oleh Tuhan dan kita ambil dengan sengaja, menerimanya dan masuk dalam hati kita sebagai rumahnya Roh Kudus. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa Roh Kudus ada. Saudara bisa bayangkan, Allah yang mau tinggal dalam hidup kita tapi belum dimiliki oleh seorang murid. Wah, itu rugi besar, saudara. Rugi besar sekali. Dan hari ini saya nggak mau saudara seperti jemaat di Korintus ini. Murid-murid sebagian di tempat ini, murid-murid yang ada di Korintus waktu itu. Saya nggak mau saudara melewatkan hal yang besar yang seharusnya engkau terima dari Tuhan. Dan hari ini, maukah saudara untuk menerima Roh Kudus untuk tinggal dalam hidupmu? Atau mungkin yang saat ini engkau sudah menerima Roh Kudus dan dibaptis Roh Kudus, engkau melupakan Dia. Engkau mengabaikan teguran, nasihat. Kalau engkau mengabaikannya hari ini, maukah engkau kembali supaya engkau dipenuhi oleh Roh Tuhan kembali? Nah, bagaimana caranya untuk menerima Roh Kudus? Bagaimana supaya Dia bisa tinggal dalam hidup kita? Kita akan baca dalam Lukas 11, ini ayat yang terakhir, saudara. Lukas 11 ayat 9 sampai 11. Lukas 11 ayat 9 sampai 11, Kak Harki boleh bantu. Demikian firman Tuhan, "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari
mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Wow, ini adalah ayat yang luar biasa yang seringkali dibawakan oleh kita semua mungkin ya. Dikatakan, mintalah, carilah, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Mungkin kita berpikir itu hanya berkat saja. Tapi sesungguhnya konteksnya dalam ayat ini, kita bisa baca dalam ayat ke-12 dan 13 Kak Harki. Ini konteksnya. Ayat 12 dan 13. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Wow. Jadi kalau kita ketuk, kita minta, kita cari, maka Tuhan akan memberikan buat kita. Hari ini dengar baik. Untuk menerima Roh Kudus nggak susah. Untuk menerima Roh Kudus tidaklah susah. Dia mau hadir dalam hidupmu. Tuhan mau engkau cari dia. Tuhan mau engkau minta kepada Tuhan. Tuhan mau engkau ketuk pintu Tuhan. Dan dia akan memberikan Roh Kudus bagi mereka yang meminta kepadanya. Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita. Dia ingin menolong saudara. Dia ingin menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Dan biarlah hari ini dengan firman ini saudara dibawa untuk lebih mengasihi Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Dia memulihkan hidupmu hari ini. Kalau ada di antaramu yang hari ini mengalami beban yang begitu berat, engkau perlu Roh Kudus. Kalau ada di antaramu yang hari ini butuh pertolongan, dia ahlinya buat hidupmu. Dia sangat ahli untuk hidupmu. Mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan kita akan sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari Tuhan jamah kami. Roh Kudus, ku mengasihimu. Mari arahkan tanganmu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Saudara terima Roh Kudus hari ini. Ya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Ya Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami ya Tuhan. Jamahlah kami Ya Tuhan. penuh
penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari buka hati saudara. Ku buka hati. Terima Roh Kudus ya. Menyembah-Mu Yesus. Carilah, mintalah, ketuklah. Jamalah kami. Penuhi Dimanapun engkau berada hari ini, dengar baik Roh Kudus untuk hidupmu sebagai penolong. Ya Tuhan, saya percaya saudara, Roh Kudus akan menolong hidup saudara. Roh Kudus akan memberikan kekuatan pada saudara. Hari ini saudara yang lemah sekalipun hari ini, dengar baik, jangan putus asa. Roh Kudus akan menolong hidupmu. Hari ini engkau yang bertanya-tanya, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Hari ini dengar, Roh Kudus jawaban dalam hidup kamu. Kalau ada di antaramu yang saat ini butuh didoakan, mari angkat tanganmu, arahkan tanganmu ke atas, dan kita berdoa saudara bersama-sama. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, setiap kami yang mengalami kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan kami, hari ini Kau menolong dalam kehidupan kami. Setiap kami yang butuh jawaban, setiap jawaban doa Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan hari ini Engkau yang akan menjadi Tuhan yang menolong dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Saat ini kalau ada di antara kami yang sakit Tuhan, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Tuhan pulihkan keadaan kami di dalam nama Yesus. Tuhan hari ini kami berdoa untuk setiap kami yang dalam pergumulan ekonomi sekalipun. Ketika kami memulai bisnis dan saat dalam keadaan yang tidak karuan, butuh banyak hal yang harus diperbaiki. Tuhan tolong setiap umat-Mu. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang akan menolong bisnis mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sekolah Engkau berkati berlimpah-limpah. Dan kami berdoa Tuhan, keluarga demi keluarga yang hari-hari ini mungkin jauh. Dan saat ini kami berdoa, kembalikan dalam kehidupan mereka keharmonisan. Kembalikan Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kami yang berdoa untuk anak juga Tuhan, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kau yang akan memberikan anak bagi setiap anak-anak-Mu yang meminta ya Tuhan. Hamba-Mu yang meminta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis Roh Kudus turun ke atas hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi dalam mesbah doa berikutnya.